يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu sanna Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. ثم وصل محمد الفاروق. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok pesantren niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk virus corona yang sampai sekarang ini masih belum diangkat oleh Allah, semoga cepat diangkat dari bumi Indonesia sehingga kita bisa hidup normal, terbebas dari semua ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Sebagaimana yang sudah kita janjikan bahwa kajian kita setiap pagi mulai jam 6:30 nanti maksimal sampai 7:30 itu ada perubahan jadwal, ya, jadwal kajiannya, materinya. Untuk Senin Selasa itu adalah usul fikih, kajian teks, ya memang kita terus arahnya ke nahwu shorof semuanya. Senin Selasa itu adalah kajian teks usul fikih, kemudian Rabu Kamis itu adalah i'rabul Quran. Ya, sekarang hari Rabu itu berarti i'rabul Quran sama Kamis. Yaitu kita upayakan untuk istiqomah. Kemudian Jumat Sabtu itu adalah kajian tentang Alfiyah. Nadham Alfiyah itu nanti akan kita kaji.
Ya kita berdoa semoga ini bisa secara istiqomah kita lakukan. Karena kata kunci dari belajar, apalagi belajar kitab, harus saya tegaskan terus menerus bagi para pemula. Kitab itu adalah sesuatu yang berat. Saya sama sekali tidak setuju apabila ada orang yang melakukan simplifikasi. Seakan-akan kitab itu adalah mudah, seakan-akan tapi ya, sangat mudah dikuasai sekian bulan dan seterusnya. Itu belum ada cerita, nggak ada sejarah itu. Ya, nggak ada sejarah itu. Kita butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan seperti yang sering saya tegaskan. Kita sudah studi komparatif di pondok-pondok yang hebat-hebat, yang terkenal itu, ya kan? Itu kurikulumnya dipatok antara 9 sampai 12 tahun. Itu yang rasional, itu yang masuk akal. Sementara yang angin surga gitu, bulan, 6 bulan, ada yang ngomong jam, macam-macam, ya. Kita sulit untuk mencerna kenapa kok kemudian bisa seperti itu. Apakah karena sangat jenius dan seterusnya, kita nggak paham itu. Tapi saya tegaskan berdasarkan pengalaman kita bahwa membaca kitab itu sulit. Oleh sebab itu tingkat konsistensi kita, tingkat istiqomah kita itu sangat menentukan. Itu semacam itu. Kita akan memulai dari i'rabul Quran. Dulu pernah, tapi dulu mungkin tayangannya kurang bagus karena peralatan syutingnya masih belum bagus. Sekarang kita bagus, insya Allah, alhamdulillah. Dan kita akan memulai dari awal lagi, gitu ya. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita analisis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sering saya tegaskan bahwa kalau seandainya kita sedang menganalisis teks Arab, tahapan-tahapan berfikirnya itu harus jelas. Pertama, harus memulai tahapan berfikir tentang kalimat, kata. Jadi teman-teman yang masih belum paham tentang kata, apakah ini isim, ini fi'il, ini huruf, sulit untuk kemudian bisa memberikan hukum i'rab, kira-kira ini apakah dibaca rafa', nasab, jar atau jazm. Jadi ini dituntaskan terlebih dahulu. Pemahaman kita, penguasaan kita tentang kata, kalimah. Kalimah itu dalam bahasa Arabnya itu adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, itu adalah dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jumlah. Ya. Jadi beda. Ada perbedaan istilah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena demikian, kalimah dengan menggunakan ha. Kalau biasanya, kalau dalam buku saya yang baru ini, ya, buku saya yang baru ini, itu saya beri catatan kaki. Ini buku saya yang baru, gitu ya. Hasil revisi, itu saya beri catatan kaki. Kalimah dengan dicetak miring pakai H, itu berarti pakai bahasa Arab itu artinya kata. Tapi kalimat dengan tidak dicetak miring itu mengarah kepada pengertian jumlah yang terdiri dari subjek, objek, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi yang harus kita tuntaskan ketika kita akan menganalisis teks Arab dalam arti Al-Quran, akan menganalisis teks dalam arti Al-Hadis, atau kitab-kitab, itu kalimah, kata harus dituntaskan terlebih dahulu. Jangan kemudian kita mau menganalisis teks Arab sementara tentang kata belum selesai. Apakah ini fi'il, ini isim, ini huruf, dengan berbagai pembagian yang ada. Itu harus dituntaskan terlebih dahulu. Itu cara berpikirnya sistematis. Kenapa kita kok kemudian ada kesulitan dalam konteks ini? Kita ada kesulitan dalam konteks menganalisis teks dari aspek kaidahnya, lebih disebabkan karena kita lemah dalam konteks ini. Ya, kalimah dituntaskan terlebih dahulu. Setelah kita sudah paham tentang kalimah, tingkat akurasinya sudah hampir 100%. Ini isim, ini fi'il, ini huruf, bahkan lebih ke dalam lagi, sigot paham. Ini fi'il madhi, Ustaz. Jenis katanya sudah paham juga. Ini fi'il mudhari, ini fi'il amar, ini isim fa'il, ini masdar, Ustaz. Ini isim maf'ul. Itu paham bener. Ya, paham bener.
maka kita bisa naik tingkat berpikir tentang i'rab. Kita naik tingkat berpikir tentang i'rab. Sudah berbicara tentang hukum harokat huruf akhirnya itu apa? Apakah kemudian harus dibaca rofa? Apakah kemudian harus dibaca nasab? Apakah harus dibaca jar? Apakah harus dibaca jazm? Itu sudah memungkinkan kita. Tapi kalau seandainya kita masih belum ini, maka kita sulit dan pasti akan kesulitan murid-murid kita ketika kita harus menghukumi kira-kira harokat akhir dari sebuah kalimat itu, dari sebuah kata itu, apakah berhukum rofa, nasab, jar, atau jazm. Itu akan kesulitan. Ketika misalnya tentang yang pertama ini sudah bermasalah. Begitu. Ketika kemudian ini sudah selesai, maka kemudian bisa kita lanjutkan pemahaman kita tentang jumlah. Jumlah yang saya maksud di sini adalah jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Jumlah yang memiliki kedudukan i'rab dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Bukan misalnya pembagian jumlah menjadi ismiyah bukan fi'liyah, itu semacam itu. Sebenarnya apa yang kemudian saya tulis, saya ungkapkan ini sudah saya tulis di dalam buku-buku saya. Itu semacam itu. Ya. Jadi pertama kali harus kita tentukan dulu ini kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Ini isim, fi'il atau huruf? Sehingga kalau seandainya itu kemudian kita aplikasikan dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka bi itu apa? Kenapa kok dengung? Ismi itu apa? Allah itu apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Itu semacam itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu harus begitu terlebih dahulu. Secara bertahap memang tidak bisa. Kalau seandainya kita masih belum bisa misalnya memenggal masing-masing kata ini, bi termasuk dalam kategori apa, ismi termasuk dalam kategori apa, Allah termasuk dalam kategori apa, Ar-Rahman termasuk dalam kategori apa, Ar-Rahim termasuk dalam kategori apa. Kalau seandainya kemudian tidak mampu itu kita lakukan, jangan berbicara kenapa ini kok kemudian dibaca rofa, kenapa ini kok kemudian dibaca nasab, kenapa ini kok kemudian dibaca jar, kenapa ini kok kemudian dibaca jazm. Itu semacam itu. Jadi kita mulai, misalnya tentang bi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bi dalam Bismillahirrahmanirrahim itu namanya huruf. Huruf pun itu banyak. Ya, huruf pun itu banyak. Jangan kemudian hanya dibayangkan, saya kepingin kita pemula agar banyak wawasannya. Huruf itu banyak. Tidak hanya kemudian yang namanya huruf itu orientasinya pada langsung huruf jar. Ya, pembahasan misalnya tentang huruf agak lengkap di sini. Pembahasan tentang huruf itu agak lengkap di sini, sehingga menjadi penting menurut saya ini dibaca, karena bisa jadi kita butuh referensi sebagai jembatan untuk kemudian misalnya agar kita bisa mengkaji kitab-kitab yang asli, ya, tentang huruf. Ada yang disebut sebagai huruf jar, memang ada. Ada juga yang disebut sebagai misalnya huruf nasab. Ada yang disebut sebagai huruf nafi. Ada yang disebut sebagai misalnya huruf jazm misalnya. Huruf itu banyak sekali. Huruf nida, huruf macam-macam. Jadi jangan hanya dibayangkan bahwa yang namanya huruf itu terbatas pada huruf jar. Dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim, bi yang ada dalam lafaz bismi itu adalah termasuk dalam kategori harful jarri. Huruf jar. Ya, kita sekarang masuk pada huruf jar. Itu seperti itu, sulitnya di sini. Huruf jar dalam kajian yang ini penting untuk kemudian ditegaskan, karena kita sebenarnya sudah lama, episode Nahwu Shorof dasar itu sudah sekitar episode ke-64 atau ke-65, sehingga memungkinkan untuk kemudian kita melakukan improvisasi. Ya, bahwa huruf jar itu banyak, ya. Tidak hanya satu macam. Huruf jar itu bisa dikategorikan secara umum menjadi 3. Ada huruf jar yang disebut sebagai huruf jar asli, ada huruf jar yang disebut sebagai huruf jar zaid, ada huruf jar yang disebut sebagai huruf jar syabihun bizaid. Diserupakan dengan huruf jar dengan zaid. Asli, huruf jar yang asli.
Huruf jar yang zaidah tambahan sebenarnya keberadaannya tidak terlalu signifikan di dalam sebuah kalimat. Ini zaid, tambahan. Ada yang syabihun bizaid, ya, diserupakan dengan zaid. Berarti ini huruf di antaranya. Dari satu sisi dia memiliki karakter asli, huruf jar asli. Dari sisi yang lain dia memiliki karakter huruf jar yang zaid. Itu seperti itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa huruf jar ini adalah huruf jar. Huruf jar itu bukan satu macam. Huruf jar itu memungkinkan kemudian dibagi menjadi 3. Buku saya yang lain tidak disebutkan. Kalau dalam buku yang Indo, ini buku Indo, itu disebutkan huruf tentang huruf jar. Yang asli, yang zaid, yang syabihun bizaid. Yang kesimpulannya adalah kapan sebuah kalimat huruf jar itu adalah disebut sebagai asli, disebut huruf jar yang asli ketika yang pertama dia memiliki muta'allaq. Ini memang pembahasan sulit. Ya. Yang kedua, dia memiliki pengaruh dalam arti atau dia memiliki arti lahu maknan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, lahu atharun fil i'rab. Lahu atharun fil i'rab. Ya. Menjadi penting menurut saya. Oh, terlalu sulit Ustaz, gak apa-apa kan. Apalagi kemudian ini disuting, bisa diulang-ulang. Kalau seandainya sudah di-download kan bisa diulang-ulang. Itu kan begitu. Ya. Jadi yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam kategori huruf jar. Saya ingatkan kepada para pemula, ya nanti bisa merujuk kepada kitab-kitab asli, gitu. Saya ingatkan kepada para pemula bahwa huruf jar itu kategorinya banyak. Ada yang disebut sebagai huruf jar asli, ada yang disebut sebagai huruf jar zaid, ada yang disebut sebagai huruf jar yang syabihun bizaid. Kapan disebut sebagai asli? Disebut sebagai asli apabila memiliki muta'allaq. Dia memiliki pengaruh dalam i'rab dan dia memiliki pengertian. Dia memiliki makna khusus. Karena demikian saya tegaskan bahwa kajian tentang huruf jar itu adalah kajian yang cukup rumit, kajian yang cukup sulit. Yang pertama, ya sekilas info saja bahwa ada istilah muta'allaq di dalam huruf jar. Apa Ustadz muta'allaq itu? Muta'allaq itu adalah sesuatu yang menjadikan kita faham terhadap huruf jar itu. Kaitan huruf jar itu dengan apa? Saya contohkan misalnya tentang muta'allaq ini. Kalau seandainya saya mengatakan alal kursiyi, ya, alal kursiyi, orang tidak akan faham tentang alal kursiyi ini. Di atas kursi, tidak akan faham. Di atas kursi itu pasti ada perbuatan yang terkait dengan di atas kursi. Di atas kursi bisa jadi duduk, di atas kursi bisa jadi berdiri, di atas kursi bisa jadi ngantuk, di atas kursi bisa jadi misalnya yang lain pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Kata-kata tidur di atasku, tidur, kata-kata berdiri, kata-kata duduk, kata-kata misalnya bermain di atas kursi, karena misalnya anak kecil, yang menjadikan kita faham kaitan di atas kursi, karena seseorang tidak mungkin ngomong langsung di atas kursi. Ya kan? Di atas kursi itu ada pekerjaan yang dilakukan. Ya kan? Kata-kata duduk, kata-kata berdiri, kata-kata tidur di atas kursi yang menjadikan kita faham terhadap kaitan alal kursi, itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Ya, kata-kata misalnya duduk di atas kursi, kata-kata tidur di atas kursi, karena di atas kursi tidak hanya duduk saja, memungkinkan berdiri, memungkinkan duduk, memungkinkan yang lain. Sesuatu yang pada akhirnya menjadikan kita faham terhadap kata-kata jar majrur alal kursi, itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Karena demikian ketika kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mesti para ulama kemudian memberikan tafsiran bada'tu abtadi'u.
Saya memulai pekerjaan ini bismillahi. Asalnya begitu. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Jadi bi di situ biasanya ini kalau seandainya disebut mana muta'allaqnya, itu adalah kata-kata bada'tu. Itu adalah kata-kata abtadi'u. Yang penting kemudian saya tegaskan itu adalah bahwa hati-hati terhadap huruf jar. Huruf jar termasuk kajian yang cukup sulit. Apalagi kalau seandainya kita ngomong ma'ani hurufil jarri. Makna-makna huruf jar. Itu agak berat itu. Ya. Ma'ani hurufil jarri itu berat. Tapi bukan berarti berat itu tidak bisa ditundukkan. Berat itu memungkinkan untuk ditundukkan seperti yang sering saya tegaskan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Usahanya lah yang kemudian berbeda. Orang lain usahanya luar biasa, kita biasa-biasa. Sehingga perolehannya itu akan biasa-biasa kita karena usahanya biasa. Ya, saya tegaskan bahwa usaha itu berbanding lurus. Usaha itu adalah berbanding lurus dengan hasil. Kalau seandainya usahanya 100, memungkinkan hasilnya 100. Tapi dipastikan kalau usahanya 50, maka tidak mungkin hasilnya akan 100. Usaha berbanding lurus dengan hasil. Memungkinkan. Kalau usahanya sudah 100, hasilnya memungkinkan 100. Bisa jadi misalnya 90. Tapi kalau usahanya 50, tidak mungkin hasilnya menjadi lebih dari itu. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman ramal ula sahirul layali. Biqadril kaddi, sesuai dengan ukuran kepayahan. Payah sampean. Harus payah sampean. Tuktasabul ma'ali, derajat tinggi bisa diperoleh. Itu penting, ya. Jadi kalau seandainya sampean ngantuk aja misalnya, ya nggak akan dapat. Kalau tidur saja nggak akan dapat. Begitu. Usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Ya, kita harus tingkatkan ikhtiar insaniyah kita, baru kita ngomong tentang takdir Allah. Ya, jangan sedikit-sedikit ya kalau Allah menghendaki. Ya iya kalau Allah menghendaki. Tapi kan Allah itu punya hukum alam. Sama dengan orang nggak belajar tapi kepingin pinter, itu sama dengan orang yang kepingin punya anak tapi nggak pernah menikah. Gimana caranya? Ya kalau Allah menghendaki, ya jangan begitulah. Ya kan? Kepingin punya anak nggak menikah. Langsung ngomong Allah, ya Allah kan punya hukum alam, ya kan? Begitu cara berpikirnya, ya. Jadi ini kalau seandainya kemudian ditanya mana kira-kira muta'allaqnya, muta'allaq dari Bismillahirrahmanirrahim adalah bada'tu, adalah abtadi'u. Saya memulai pekerjaan, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Ya, itu semacam itu. Jadi kalau huruf jar zaid bagaimana? Itu justru yang zaid itu beda dengan ini, lawannya. Dia tidak memiliki muta'allaq, ya. Bisa disetting ya. Dia juga tidak memiliki makna khusus. Laisa lahu makna, enggak punya semuanya, enggak punya muta'allaq, juga enggak memiliki kedudukan i'rab, enggak berpengaruh pada i'rab. Laisa lahu atharun, laisa lahu, ya. Ya, diginikan aja. Lahu atharunnya itu kosong juga. Lahu atharun fil i'rabnya itu kosong juga. Jadi enggak ini. Itu semacam itu. Itu zaid. Jadi keberadaannya itu tidak terlalu penting, meskipun penting ketika dikaitkan dengan Al-Quran. Karena tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Ya. Kalau seandainya kita contohkan alaisallahu bi ahkamil hakimin misalnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin misalnya, ahkam itu adalah isim tafdil, af'al yang paling bijak, yang paling adil. Alaisallahu bi ahkamil hakimin itu asalnya adalah alaisallahu, bukankah Allah adalah khobar dari laisa, adalah ahkamal hakimin. Asalnya ini, didatangkanlah yang namanya bi.
Didatangkanlah yang namanya bi. Bi ini adalah zaid, ada dan tidak adanya itu tidak berpengaruh pada i'rab. Untuk apa ini? Hanya untuk taukid. Benar-benar. Itu semacam itu. Ya. Dia tidak berpengaruh pada i'rab. Ini meskipun bagaimana tetap dianggap sebagai khabar kana. Khabar laisa. Itu yang zaid. Ya. Jadi kebalikan dari asli itu adalah zaid. Zaid itu adalah tidak memiliki muta'allaq. Dia juga tidak memiliki arti secara khusus sehingga keberadaannya memungkinkan dibuang. Juga tidak berpengaruh pada i'rab. Tetap saja ahkamal hakimin itu menjadi khabar dari laisa. Itu semacam itu. Kalau syabihun bizaid itu gimana Ustaz? Kalau syabihun bizaid itu adalah dia tidak memiliki muta'allaq, dia tidak memiliki pengaruh dari sisi i'rab, akan tetapi dia memiliki arti secara khusus. Jadi ini cuman karakternya satu, lahu maknan. Dia tidak memiliki muta'allaq, dia tidak memiliki pengaruh dalam i'rab, tapi dia memiliki makna. Karena demikian maka dia tidak memungkinkan untuk dibuang. Kalau seandainya kemudian saya contohkan, misalnya di sini ya, ini saya contohkan misalnya, ini terkenal, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirati. Rubba kasiyatin, seakan-akan ini dibaca jar, tapi ini dijadikan mubtada, sudah biasa. Banyak sekali orang yang pada waktu di dunia itu berpakaian, tapi ariyatun, telanjang besok fil akhirati, di akhirat. Karena apa? Karena amalnya kurang, karena tidak memiliki amal yang baik. Sekarang pakai jas, pakai full dress macam-macam, sepatu macam-macam, ya kan? Rubba kasiyatin fid dunya. Banyak sekali orang yang pada saat di dunia itu berpakaian hebat, luar biasa, besok ariyatun fil akhirati. Oleh sebab itu, panjenengan kudu berpikir. Sampean berpikir kudu. Ya. Kita tidak ada yang tambah umur, itu tidak ada. Makin hari kita makin dekat dengan kuburan kita. Siapa yang merasa makin hari makin jauh dari kuburan? Kalau kontrak kita 63 tahun, sekarang sudah umur berapa? Terus terkurangi satu hari menuju kuburan kita. Oleh sebab itu penting. Ini tentang rubba. Banyak sekali orang yang pada saat di dunia itu berpakaian lengkap, hebat, luar biasa, pakai baju kebesaran. Besok ariyatun fil akhirati. Tapi telanjang besok di akhirat. Tentang rubba. Rubah di situ tidak bisa dibuang. Meskipun dia misalnya tidak memiliki dampak i'rab, kasiyatin di situ tetap dianggap sebagai mubtada, akan tetapi dia tidak memiliki dampak i'rab sama sekali. Kasiyatin di situ tetap dianggap sebagai mubtada, tapi tidak bisa dibuang, lebih disebabkan karena rubah itu punya arti khusus, yaitu banyak sekali, banyak. Kalau rubahnya hilang, ya hilang. Orang yang berpakaian gitu aja. Ini enggak. Ingin menceritakan banyak sekali orang yang pada saat di dunia itu berpakaian, akan tetapi besok telanjang ketika di akhirat. Oleh sebab itu hati-hati, ya, hati-hati. Jadi orang setiap hari harus makin baik. Jadi orang makin hari makin baik, jangan makin nggak karu-karuan. Diupayakan, gitu kan? Makin tambah ilmu harus makin baik, dan seterusnya. Itu tentang huruf jar. Ada huruf jar asli, ada huruf jar zaid, ada huruf jar syabihun bizaid. Apa yang menjadi standar? Standarnya 3. Ketika lengkap itu namanya asli, ketika sama sekali tidak ada, itu namanya zaid. Ketika ada salah satu yaitu punya makna, itu namanya syabihun bizaid. Lahu muta'allakun. Dia memiliki muta'allak. Apa muta'allak? Tadi sudah saya jelaskan. Lahu atharun fil i'rab. Dia memiliki pengaruh dalam i'rab. Yang ketiga itu adalah lahu maknan. Dia memiliki makna. Kalau seandainya 3-3 ini ada, maka itu disebut sebagai huruf jar yang asli. Tapi kalau seandainya nggak ada semua, itu namanya zaid. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'mal. Wa mallahu ghafilun. Bi ghafilin itu ghafilun.
Itu semacam itu. Didatangkan untuk taukid. Dan huruf jar yang syabihun bizaid. Syabihun bizaid itu diserupakan dengan zaid. Ya, itu semacam itu. Diserupakan dengan zaid. Dia memiliki satu karakter. Apa itu? Dia memiliki arti khusus sehingga keberadaannya tidak memungkinkan untuk kemudian dibuang. Itu tentang huruf jar bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ismillahi. Ismillahi adalah susunan idhofah, ismun sebagai mudhaf, Allah sebagai mudhafun ilaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah susunan idhofah. Ya, saya tegaskan. Kalau seandainya kita bertemu dengan idhofah dan kemudian dimasuki oleh amil, maka pengaruh amil terletak pada mudhafnya. Bi adalah huruf jar. Huruf jar itu adalah fungsinya mengejarkan. Pengaruh jarnya itu masuknya atau yang terdampak itu adalah mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu dalam kondisi jar. Saya contohkan. Memang ini praktek. Ya, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Ya kan, nggak dibatasi waktu ini. Maksudnya berapa episode pun pokoknya setiap Rabu Kamis kita belajar i'rabul Quran mulai dari Fatihah terus langsung. Begitu. Kata-kata misalnya Ibnul Ustadzi misalnya, Ibnul Ustadzi misalnya, ini adalah mudhaf ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Ini berarti susunan idhofah. Ketika susunan idhofah dimasuki oleh amil, maka pengaruh amil itu pada mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu dalam kondisi jar. Jadi kalau seandainya dimasuki amil ja'a, yang berbunyi ibnu itu mudhafnya. Ustadzi tetap dalam kondisi dibaca jar, ustadzi terus. Kalau seandainya dimasuki amil ro'a, di mana ro'a itu adalah fi'il muta'addi butuh maf'ul bi, maka ibnanya yang dibaca nasab itu ibnanya ibnal ustadzi. Ustadzi tetap. Kalau seandainya amilnya itu kemudian huruf jar misalnya marortu bi ibnil ustadzi misalnya, maka pengaruhnya itu pada mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya, apakah idhofah itu berkedudukan rofa, berkedudukan nasab, berkedudukan jar? Yang namanya mudhaf ilaih harus selalu dalam kondisi jar, karena memang hukum dari mudhaf ilaih itu harus selalu majrur. Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan bagi para pemula. Kalau seandainya kita menemukan susunan idhofah, ya, kemudian idhofah itu dimasuki oleh amil, berarti amil itu memaksa. Amil rafa memaksa makmulnya untuk dibaca rafa, amil nasab memaksa makmulnya untuk dibaca nasab, amil jazm memaksa makmulnya untuk dibaca jazm. Ya, itu semacam itu. Amil makmul, amil makmul. Ini amilnya adalah bi adalah huruf jar memaksa kalimat isim yang dimasukinya untuk dibaca jar. Akan tetapi saya tegaskan, ketika kemudian yang dibaca jar itu adalah atau majrurnya berupa susunan idhofah, maka pengaruh amil itu letaknya itu pada mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya itu selalu dalam kondisi jar. Itu semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya bismi, tidak bisma, tidak bismu. Kenapa kok kemudian dibaca kasroh? Lebih disebabkan karena ismi ini dimasuki oleh huruf jar bi. Kenapa kok dibaca Allahi? Lebih disebabkan karena Allahi di sini menjadi mudhafun ilaihi. Bismillahi, bismillahi. Itu seperti itu. Dibaca mi, bismi, lebih disebabkan karena ada huruf jar bi. Dibaca Allahi, lebih disebabkan karena lafaz Allah itu adalah berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih itu selalu berhukum majrur. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ada yang aneh di sini. Apa yang aneh, Ustaz? Lafaz bismillah itu kan asalnya ismullahi. Lafaz ismullahi asalnya tulisannya itu begini. Ini tulisannya begini.
Ini kemudian diberi bi. Pertanyaannya adalah, mana alifnya? Mana hamzahnya? Itu kan pertanyaannya. Hamzahnya ini hamzah wasol, Ustaz. Ya. Kalau sedang praktek, ini saya ulangi, ya. Kalau sedang praktek, yang ngantuk digudai. Gitu, suruh tahu. Kalau kita sedang praktek, maka sebenarnya keilmuan kita mulai dari awal sampai akhir itu harus disiapkan. Saya ngomong hamzah wasol, panjenengan kudu siap sudah. Saya ngomong hamzah kotok, sampean kudu siap. Min alifihi ila yaihi, dari alif sampai ya, itu kudu dikuatkan sudah. Itu semacam itu. Min alifihi ila yaihi, dari alif sampai ya, itu kudu kuat. Nah, sekarang saya ngomong hamzah wasol. Ismun itu memang hamzah wasol. Tapi konsepnya hamzah wasol itu bukan dibuang, tapi tidak dibaca. Ya, saya ulangi lagi. Hamzah yang ada pada lafadz ismun itu memang hamzah wasol, tapi konsepnya hamzah wasol itu bukan dibuang, tapi hanya sekedar tidak dibaca, dan tulisannya itu masih tetap ada. Bismillahi, bismillahi. Ini hilang ini. Ini hilang. Tulisannya bukan begini. Bukan begini. Tapi begini. Ini mana? Ya kan? Yang paling penting saya menginformasikan kepada para pemula bahwa di sini terjadi keanehan yang harus kita pahami, yang oleh para ulama diberi alasan ini dianggap likathrotil isti'mal. Alasan, pokoknya alasan yang ditawarkan oleh ulama likathrotil isti'mal, karena sering digunakan, karena sering diucapkan. Itu alasan. Gak apa-apa. Alasannya terlalu memaksakan diri, Ustaz, gak apa-apa. Yang paling penting itu pokoknya tulisannya sejak awal kalau Al-Quran itu begitu. Kita akan coba untuk merasionalisasikan, gitu aja. Ya. Kalau yang paling benar itu adalah, ya ini khot Utsmani sudah. Sifatnya tauqifi, tulisannya seperti itu, ya sudah seperti itu. Tapi kan kita mencoba untuk merasionalisasikan. Ya. Ini kan sifatnya tauqifi, Ustaz. Ya sudah, tulisannya seperti itu, ya sudah. Jangan kemudian ditanyakan, sudah. Tapi kita belajar itu mencoba untuk merasionalisasikan dalam konteks kenapa kok kemudian hamzah yang ada pada lafadz ismun itu kok kemudian dibuang, padahal dalam konteks bukan bismillah itu tetap ditulis iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulisannya begini. Tulisannya begini ini. Benar sudah. Bukan tulisannya bismi. Bukan begini. Rabbika. Bukan begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khusus untuk bismillah memang tidak ada. Dicoba dirasionalisasikan. Yang paling penting kan ada kesadaran. Alasan yang paling substansial itu adalah tauqifi. Memang sejak awal ditulis seperti itu. Tapi kemudian generasi berikutnya mencoba untuk memberikan alasan dan argumentasi. Kenapa kok kemudian ini tertulis tanpa hamzah? Hamzah wasol itu bukan tidak ditulis. Hamzah wasol itu ya hanya tidak dibaca. Ini kok di samping tidak dibaca juga tidak ditulis. Kenapa ini kok seperti itu? Itu disebut sebagai likathrotil isti'mal. Karena sering diucapkan, karena sering dipakai, dan seterusnya. Yang penting itu. Ya, saya ingatkan dalam konteks ini bahwa hamzah wasol yang terbuang itu konteksnya itu ada dua kasus. Hamzah wasol itu tidak hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi juga dibuang, tidak ditulis. Pada lafadz ismun dan pada lafadz ibnun apabila diapit oleh dua isim alam. Ya. An Ali ibni, tulisannya begini. An Ali ibni Abi Thalibin. Tulisannya begini. Ini hilang. Kenapa? Karena ibnun di sini diapit oleh isim alam. Ini isim alam yang pertama, ini isim alam yang kedua.
isim alam yang kedua, ini isim alam yang kedua, ini diapit oleh isim alam dan tidak dimaksudkan susunan mubtada khabar. Kalau seandainya dimaksudkan susunan mubtada khabar, maka ini tidak lagi dibuang. Akan tapi tetap ditulis Ali adalah ibnu Abi Thalib, anak laki-laki dari Abi Thalib. Aliyun utawi Ali iku ibnu Abi Thalibin. Aliyun bermula Ali adalah ibnu Abi Thalibin. Jadi ada dua kasus di mana hamzah wasal itu tidak sekedar hanya misalnya tidak dibaca, akan tapi juga di samping tidak dibaca juga tidak ditulis pada lafadz ismun dan pada lafadz ibnun ketika diapit oleh dua alamiah, ya, dan tidak dimaksudkan susunan mubtada khabar. Kalau ismun itu hanya konteksnya bismillahirrahmanirrahim, sedangkan yang lain itu tetap dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sabbihisma rabbikal ladzi, ya kan? Sabbihisma rabbikal, sabbihisma gitu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, begitu. Sabbihisma, isma tetap tulisannya sama. Begini. Kesini sorotnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Sabbihisma ada di sini. Selain bismillah. Itu ada. Oke ya. Oke, sekarang selanjutnya sekarang. Ya. Bismillahi, lafadz Allah misalnya. Bisa jadi panjenengan tidak menyadari kalau seandainya tidak belajar. Ada yang aneh dalam lafadz Allah. Ada. Dalam bahasa Arab itu ada lafadz yang dibaca tapi tidak ditulis, ada yang ditulis tapi tidak dibaca. Yang paling penting kita sudah menyadari itu. Ada lafadz ditulis tapi tidak dibaca. Dibaca tapi tidak ditulis. Itu ada dalam bahasa Arab. Lafadz Allah itu lamnya itu tidak ada alifnya, tapi dibaca panjang. Ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir itu dibahas. Ya, I'rabul Quran itu dibahas ini. Oleh sebab itu saya sadarkan, saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Lafadz Allah itu tulisannya kalau melihat bacaan itu begini. Ada ininya. Menyadari apa enggak itu kita? Ya kan? Lafadz Allah itu kalau seandainya kita ikut pada pelafatannya, pada bacaannya, itu begini harusnya. Ada alif di setelah lam. Allah. Ada ini. Tapi tulisannya begini. Oleh sebab karena demikian, maka saya tegaskan bahwa dalam bahasa Arab ada lafadz yang ada huruf yang ditulis tapi tidak dibaca, ada huruf yang tidak ditulis tapi dibaca. Lafadz Allah contohnya. Ya kan? Ini juga ini. Ar-Rahman itu kalau tulisannya harusnya begini. Sadar apa enggak panjenengan? Ini kan tulisannya begini. Ar-Rahman itu tulisannya begini. Tapi ini tulisan. Ya. Semakin sampean mengetahui banyak hal, bagus. Akan mampu memberikan informasi banyak kepada murid-murid panjenengan. Dalam bahasa Arab itu ada lafadz yang ditulis atau huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Kalau seandainya sampean itu baca misalnya, ini apa bacaannya? Apa bacaannya ini? In ana illa nadhirun. Bukan in ana illa nadhirun. In ana illa nadhirun. Tulisannya ada. Ya kan? Tapi tidak kebaca ini. Ada realitas itu. Bukan in ana illa nadhirun. Tapi biasanya dibaca in ana illa nadhirun. Ada sesuatu yang ditulis tapi tidak dibaca. Ada sesuatu yang tidak ditulis tapi dibaca. Apa ini bacaannya? Hadza apa? Hadza.
Apa ini bacaannya? Walakin. Bukan walakin. 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 Ada sesuatu yang ditulis tapi tidak dibaca. Ada sesuatu yang dibaca tapi tidak ditulis. Pokoknya kaidahnya begitu. Di mana itu Ustaz caranya? Ya harus baca. Tauqif itu sudah. Kalau Ar-Rahman ada alasan. Ar-Rahman kalau tertulis dengan menggunakan al, maka alifnya tidak ditulis. Saya ulangi lagi. Untuk lafadz Ar-Rahman ketika kemudian dia itu ditulis pakai al, maka alifnya tidak ditulis. Kalau seandainya kemudian tidak ditulis dengan menggunakan al, maka alifnya tidak ditulis, maka alifnya ditulis. Sehingga yang benar, meskipun tulisannya saya cek di dalam hadis tetap sama, tapi menurut komentarnya ulama, alasan kenapa kok dalam konteks Ar-Rahman alifnya itu tidak ditulis lebih disebabkan karena ada al-ta'rif masuk di situ. Ini tulisannya begini, Ar-Rahman. Tapi kalau seandainya tanpa al-Rahman, semakin sampean banyak koleksi pengetahuan, semakin panjenengan pada akhirnya memungkinkan untuk memahamkan murid-murid panjenengan. Bisa jadi ini dianggap tidak penting. Tapi saya yakin bahwa ini adalah disuting, di YouTube kan. Karena demikian memungkinkan diulang-ulang. Apa sih maksudnya Ustadz ini? Ya kan? Diulang-ulang lagi. Oleh sebab itu tim, ya banyak keluhan, nggak bisa didownload itu diperhatikan itu, ya. Tim yang nyuting itu diperhatikan, katanya ada keluhan tidak bisa didownload, ya diupayakan yang dibereskan seperti itu. Ya, karena perlu diulang-ulang memang. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada huruf yang tidak ditulis tapi dilafatkan. Lafaz Allah itu ada keanehan kalau seandainya kita mau berpikir serius. Lafaz Allah itu tulisannya lamnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Panjang itu. Ya kan? Bahkan dalam konteks takbiratul ihram, di mana di situ itu harus ada muqaranah dalam madhab Syafi'i, harus ada muqaranah kan dalam madhab Syafi'i. Ketika al sampai bar, ya itu harus ada qasdul fi'li, niatul fardiyah dan ta'yin. Pada waktu Allahu Akbar itu harus saya niat sholat. Ada kata-kata begitu. Niatul fardiyah lagi, qasdul fi'li. Saya sholat, niatnya qasdul fi'li, niatul fardiyah. Ada kata-kata fardu. Ada kata ta'yin, duhur. Jadi pada saat Allahu Akbar, ini saya contohkan Allah panjang itu. Allah, itu kan saya niat sholat duhur. Itu harus ada dalam pikiran kita. Ya. Itu Ba'du Syafi'iyah mengatakan itu dianggap syarat. Ba'du Syafi'iyah mengatakan itu rukun, oleh sebab itu harus ada muqaranah. Begitu. Lah, pada saat itu panjangnya itu tidak lebih dari 7 alif. Nah, kan panjang banget berarti. Nggak ada tulisannya, tapi dipanjangkan sampai 7 alif. 14 harokat kan. Allah. Loh, gak ada tulisan alif, tapi panjangnya sampai, para ulama maksimal panjang itu adalah 7 alif. 7 alif berarti 14 harokat. Itu kan? Padahal gak ada tulisannya. Nah, yang paling penting dengan ngaji begini sampai ngerti. Oh iya, gak tak pikir mbak aku. Gak saya pikir mbak aku. Allah itu tulisan, itu gak sama dengan yang dilafatkan. Dalam bahasa Arab ada konteks seperti itu. Sesuatu yang ditulis tapi tidak dilafatkan, sesuatu sesuatu dilafatkan tapi tidak ditulis. Ada juga. Ya, itu semacam itu. Jadi Allah dan Ar-Rahman secara tulis bermasalah. Dan itu harus kita sadari. Kenapa? Di situ ada alif sebenarnya tapi tidak ditulis. Dilafatkan tapi tidak ditulis. Dalam konteks bahasa Arab kita harus menyadari itu. Untuk Ar-Rahman itu ada alasan. Kenapa? Karena Ar-Rahman tertulis tanpa al. Kalau seandainya karena tertulis dengan al, maka pakai
tidak ditulis alifnya. Kalau tertulis tanpa al maka ditulis. Meskipun seperti yang saya katakan, saya cek di dalam hadis misalnya Rahmanud dunya wal akhirah, tulisannya biasa ada yang seperti ini. Tapi dianggap keliru. Harus Rahmanud dunya wal akhirah, yang benar seperti ini. Kenapa? Karena ini tertulis tanpa al, tidak ada alnya. Kalau ada alnya, tanpa alif di sini. Ya, itu apa namanya, dari aspek tulisan. Jadi banyak sekali. Ya gak apa-apa ini. Ya, ini namanya senam otak ya. Senam otak itu sampean biar mikir gitu. Meskipun misalnya masih pemula, tapi kalau didengarkan lagi, memungkinkan untuk faham. Ya, begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kenapa kok dibaca Ar-Rahmani? Kenapa kok dibaca Ar-Rahimi? Nanti besok kita lanjutkan. Ya, kenapa kok kemudian misalnya apa maksudnya Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan, Ar-Rahim mengikuti fa'il, dari aspek itu. Tapi yang paling penting adalah ya dari aspek pengertian yang selalu saya, Allah itu tidak sama dengan hamba. Kalau seandainya seorang raja itu sudah segala-galanya, kecenderungannya dia zalim. Tapi Gusti Allah itu Rahim, tapi Gusti Allah itu Rahman. Itu semacam itu. Jadi tidak sama dengan makhluk. Meskipun memiliki kekuasaan yang tak terbatas, tapi dia tetap Rahman, dia tetap Rahim, sama sekali tidak zalim. Penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi nanti setiap Rabu dan Kamis kita akan berbicara tentang Al-Quran, terus begitu saja mengalir, tidak usah terlalu ya kita lanjutkan selanjutnya. Besok masih tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dari aspek i'rab, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan 'inda al-mauti wa maghfiratan ba'da al-mauti. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.